Apa itu? Hah? Rekam. Kenapa nggak sekalian screenshot kau? Hmm? Apa itu? Oh, jadi dulu. Baik, selamat pagi mahasiswa. Pagi, Pak. Ya, sudah. Pagi, Pak. Oke. Sudah lewat 10 menit ya. Sudah bisa kita mulai ya. Ya, Pak. Ini sengaja saya kirim lebih awal materinya. Ya. Maksudnya supaya sempat dibaca dan dipelajari ya. Kalau saya rubahlah mekanisme persentasenya. Ya kan? Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ini, pengantar dari 6 poin ini kira-kira yang mana yang sudah dipahami? Siapa bisa jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin ini. Nah, yang mana yang sudah Anda pahami? Atau ya kira-kira sedikit dimengerti begitu. Supaya ada artinya, saya kirim lebih awal gitu. Kalau memang nggak dibacanya ya bagus. Nanti pas masuk aja kita tayangkan gitu kan. Karena sebenarnya materinya saya kirimkan lebih awal. Ini kan untuk menghemat waktu gitu maksud saya. Ya. Siapa bisa kasih komentar? Supaya jangan mubazir lah materi yang saya kirim. Kau Benedictus, ada nggak bisa kau komentari dari 6 poin ini? Terserah aja lah. Sekedar menghargai Bapak aja lah. Bapak kirim materi masa nggak dibaca gitu kan. Atau mungkin Taufik Hidayat. Mana Taufik tadi? Taufik Hidayat di mana? Ada yang nggak yang mau dikomentari atau apa gitu? Nggak ada ya Taufik? Benedictus juga enggak? Coba. Enggak saya baca tadi malam, Pak. Nah, kan itu yang saya kecewa gitu ya. Yang saya sedikit mereview dulu ke belakang ya. Saya sudah baca beberapa sampai tadi malam. Itu yang udah mengirim LK4 ya. Saya kecewa nih lihat kelas C ini ya, kecewa saya ya. Cobalah bayangkan bagaimanalah Bapak memberi skor. Bapak minta 3 metode, ya kan? Ternyata dikerjakan 1 metode itu pun tidak tuntas. Kalau dibikin aja rata-rata, skornya
per metode 35 gitu misalnya ya. Lalu berapa lah Bapak kasih skor untuk kalian itu yang hanya mengerjakan satu metode saja? Atau metode 1,5. Kemudian kan Bapak sudah bilang, kalau cara grafis itu, kalau gambar kerjanya salah, maka otomatis semua salah gitu. Ya. Tapi sepertinya nggak tahu saya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Jadi bisa diduga Anda kerjanya buru-buru. Ya. Ada satu, begitu dikasih soal hari ini, 2 hari kemudian dia serahkan ke Bapak. Dan hasilnya sangat maksimal. Langsung Bapak beri skor 100. Ya. Kemudian kelompok C, sudah jam berapa baru ngirim 1, 2, 3 gitu. Di hari terakhir, ya tadi malam. Dan hasilnya ya sudah seperti itu. Ya. Ya ini terpulang ke Anda ya, terpulang kepada Anda. Yang pasti saya sudah berusaha maksimal. Ya. Sudah berusaha maksimal. Materinya jauh-jauh hari Bapak kirim supaya bisa dibaca. Setelah dibaca, tentu banyak hal yang tidak dipahami. Begitu kita masuk, langsunglah kita berinteraksi dari apa yang tidak Anda pahami, gitu kan. Ini kan termasuk kita gunakan kombinasi pembelajaran orang dewasa. Apa artinya pembelajaran orang dewasa? Berilah yang dia butuhkan. Berilah dia yang dia mau. Jangan kasih yang dia sudah tahu gitu, mubazir. Ya. Tapi ternyata kalau nggak dibaca, maka semua tidak tahu, semua gelap. Nah, kalau udah dikasih materi nggak dibaca, berarti memang Anda nggak butuh ilmunya gitu. Kalau Anda nggak butuh, ngapain saya repot-repot, ya? Ngapain saya repot-repot? Ngapain saya kerja keras, susah payah, ya? Kalau toh apapun saya bilang kalau Anda nggak mau ya kan nggak bisa, ya. Itu saya lihat. Kalau yang lalu kan saya punya program. Begitu kita masuk jam 10 misalnya, kasih waktu 5 menit, kemudian yang tidak masuk, udah nggak usah diterima lagi linknya gitu kan. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Belum lagi yang keluar masuk, alasannya pastilah jaringan. Kan gitu ya. Oke, ini hanya himbauan saja, terpulang ke Anda butuh atau tidak, ya terserah gitu ya. Kalau Anda memang pengen lagi ketemu tahun depan dengan saya, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi perlu saya ingatkan, ini 3 SKS. Ya. Sekedar lulus saja pun dia akan berdampak pada IPK. Ya. Nah, IPK semester menentukan berapa SKS bisa diambil semester depan. Nah, kan beresiko terus. Jadi sistem SKS ini kan kayak lomba cepat, sprinter, lari 100 meter. Kalau startnya tidak bagus, pasti ujungnya tidak bagus. Ya. Jadi jangan pakai istilah, ya nantilah kita serius, sekarang nggak usah. Ini kita lari 100 ini, sprinter ya. Jadi jangan sampai nanti kamu piramidnya terbalik. Semakin hari, semakin sedikit bawa SKS-nya, lo kapan selesainya? Ya. Kan gitu.
Dan biasanya penyesalan itu di belakang. Makanya kita ingatkan dari awal, ya. Nanti Anda begitu dapat nilai E atau nilai C, mulailah seandainya, 1000 seandainya, nggak ada gunanya. Apa yang sudah Anda kerjakan, Anda sudah bisa men-scoring. Saya peluangnya nilai apa, udah tahu Anda itu, ya. Karena LK ada bobotnya, UTS ada bobotnya. Tinggal Anda kali-kalikan aja. Kalau Anda hasilnya bagus, ya tentu Anda pun bisa menduga. Bisa menduga nilainya berapa. Saya untuk tugas ini kira-kira dapatlah 90 ke atas gitu. Untuk LK4 ya mungkin saya dapat nilai 40 lah gitu kan. Karena cuma satu metode. Ya kan? Kan bisa dikalikan. Kan gitu ya. Oke lah kita mulai ya. Karena Anda tidak baca ya sudah, tidak baca ada apa adanya aja lah. Ya. Jadi ini pokok bahasanya garis pengaruh. Jadi garis pengaruh ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung reaksi perletakan, gaya lintang, momen, gaya normal. Sama seperti statika biasa ya. Artinya metode ini dapat digunakan untuk menghitung itu. Berapa besar reaksi perletakan, momen, gaya lintang, gaya normal. Tetapi ini khusus ya, terkhusus ini untuk beban mati dan beban bergerak. Beban bergerak. Jadi di mana konstruksi yang ada beban bergeraknya? Biasanya di konstruksi jembatan. Nah, konstruksi jembatan ya ada lewat sepeda motor, ada lewat beca, ada lewat mobil sedan, ada lewat mobil truk, sampai mobil yang terbesar ya. Mungkin ada 24 rodanya. Nah itu kan. Disitulah kita gunakan untuk metode garis pengaruh ini. Ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, besaran-besaran yang tidak diketahui, ya, seperti reaksi perletakan, momen, gaya lintang, gaya normal, dan ya, gaya-gaya batang pada konstruksi jembatan rangka. Ya. Konstruksi jembatan rangka. Jadi nanti ada garis pengaruh untuk balok simple beam, balok sederhana, kemudian ada balok Gerber, ya, dan juga ada konstruksi portal, ya, kemudian ada konstruksi rangka. Jadi garis pengaruh ini suatu grafik ya. Garis pengaruh ini adalah suatu grafik yang memberi gambaran tentang perubahan suatu besaran yang tidak diketahui sebagai fungsi dari letaknya beban bergerak. Sebagai fungsi dari letaknya beban bergerak. Diagram garis pengaruh, ya, jadi kita nanti ini melukis ya. Diagram garis pengaruh adalah merupakan ordinat-ordinat atau gambaran perubahan parameter dari beban bergerak P, satu satuan yang bergerak pada keseluruhan panjang gelagar atau balok atau konstruksi yang ditinjau pada satu titik tertentu. Ada kata P satu satuan.
beberapa referensi menyatakan ini P satu satuan adalah satuan berat. Jadi kalau beratnya kilogram berarti 1 kilogram, beratnya ton berarti 1 ton. Tapi selalu disebutkan P1 satuan. Kemudian dalam penyelesaian terkait kasus garis pengaruh, langkah awal adalah melukis diagram garis pengaruh akibat P1 satuan. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi langkah pertama dalam penyelesaiannya adalah melukis diagram garis pengaruh akibat P1 satuan. Jadi melukis diagram garis pengaruh reaksi, momen, gaya lintang, itu akibat P1 satuan. Itu langkah pertamanya. Setelah didapat diagram garis pengaruhnya, selanjutnya menempatkan beban bergeraknya di atas. Meletakkan beban bergerak P atau Q. P berarti beban terpusat, Q beban terbagi merata. Di atas lukisan diagram garis pengaruh. Meletakkan beban P dan Q di atas lukisan diagram garis pengaruh. Akibat beban P satu satuan tersebut, ya. Jadi sudah ada diagram garis pengaruhnya, kemudian kita letakkan beban P di atas diagram garis pengaruh itu. Pengaruh beban bergerak P adalah hasil kali. Ingat, pengaruh beban bergerak P adalah hasil kali antara besaran beban bergerak P dengan panjang ordinat di bawahnya. Ya, jadi nanti berarti ada menghitung panjang ordinat, kemudian P kali panjang ordinat. Sedangkan pengaruh beban bergerak Q adalah hasil kali besaran beban bergerak Q dengan luas diagram garis pengaruh di bawahnya. Jadi kalau P dikali panjang ordinat, kalau Q dikali luas. Ya. Dalam perhitungan garis pengaruh, perlu memperhatikan peletakan beban P dan Q di atas lukisan garis pengaruh akibat P satu satuan yang akan memberikan hasil yang maksimum. Ya, jadi sudah kita lukis diagram garis pengaruh akibat P satu satuan. Kemudian kita letakkan beban P atau beban Q di atasnya yang memberi kemungkinan harga paling maksimum. Yang gitu ya. Karena harga paling maksimum inilah yang digunakan untuk mendesain konstruksi. Oke. Kemudian untuk beban bergerak P1, P2, dan seterusnya. Umumnya harga atau nilai maksimum berada di bawah harga P terbesar dengan ordinat terpanjang. Ya. Jadi ada nanti P-nya yang terbesar diletakkan pada ordinat terbesar. Itulah yang memberi hasil paling maksimal. Ya. Namun jika ada keraguan, tinjauan dapat dibuktikan dalam beberapa keadaan. Ya. Inilah pengantar dulu. Ya. Pengantar. Kira-kira
setelah ada pengantar ini sudah ada bayangan nggak? Ada nggak tambah ilmunya? Ada nggak tambah pengetahuan? Ada kira-kira? Mahendra, Sinaga. Ada nggak tambah pengetahuanmu yang singkat ini? Bingung aku, Pak. Yang mana kau bingung? Tadi malam ada kau baca nggak ya? Aku baca, Pak. Terus ada nggak referensi yang lain kau pegang selain ini? Ada buku kah gitu apa gitu? Nggak ada, Pak. Ya itulah, ya bingung lah. Ini kan intisari dari buku. Jangan-jangan kau perlu membaca buku yang lebih banyak penjelasannya kan itu kan. Oke, kita lanjut mungkin dengan dengan contoh bisa dipahami ya. Nah, sekarang ini apa namanya? Garis pengaruh reaksi peletakan ya. Garis pengaruh balok sederhana simple beam yang mau kita hitung adalah reaksi peletakan di A dan di B. Ya. Nah, ini sengaja Bapak buat ada P satu satuan, ada tanda kiri, tanda kanan, ada roda. Ini menunjukkan bahwa beban P ini bisa bergerak. Ya, bisa bergerak sepanjang garis AB. Ya. Jadi kita diminta balok sederhana lukis garis pengaruh reaksi peletakan A dan B. Nah, penyelesaiannya, nah, misalkan beban bergerak P satu satuan ini bergerak dia dari A ke B. Nah, katakanlah dia berhenti di sini. Jadi sejauh X dia bergerak dari A ke B dan dia berhenti di titik C. C di sini adalah sejauh X dari A. Ya. Misalkan P satu satuan bergerak sejauh X dari titik A. Berarti kalau kita gunakan statika biasa, jarak-jarak itu adalah 0, 0 lebih kecil dari X, dan lebih kecil dari L. Kan gitu ya. Sigma MB sama dengan 0. Maka RAV kali L dikurang P kali jaraknya kemari, L kurang X. Ya. Sama dengan 0. Maka RA sama dengan P kali L kurang X per L sama dengan L kurang X per L. X sama dengan 0, maka RA 1. Ya, jadi kalau P-nya jalan dia sampai ke sini sejauh L, maka garis pengaruh RA itu adalah 1. Satu satuan. Ya. Tadi kalau X sama dengan 0, kalau ada di sini, garis pengaruh RA-nya 0. Kalau dia di L, saya ulangi, untuk X sama dengan 0, RA sama dengan 1, sebaliknya ya. Untuk X sama dengan L, RA-nya 0. Kan gitu. Kebalikannya, sigma MA sama dengan 0. RB
kali L ditambah P kali X. P kali X. Ya. Maka dapat RB sama dengan P kali X per L. Untuk X sama dengan 0, RBP sama dengan 0. Untuk X sama dengan L, RB sama dengan 1. Ya. Kemudian ada catatan. Ya. Harga terbesar dari reaksi perletakan diperoleh jika P berada tepat di atas tumpuan. Ya, tepat di atas tumpuan. Ya. Setelah ini baru kita lukislah, inilah garis pengaruh RA dan ini garis pengaruh RB. Oke. Kemudian, sorry ya, ini kayaknya ada yang terbalik saya ini. Ya. Terbalik. Sementara saya koreksi ya, ada yang terbalik gambarnya. Di sini tadi ya, ini tadi. Ya, sini ya. Coba diperhatikan di mana salahnya ya. Untuk X sama dengan 0. Ya, untuk X sama dengan 0 kan berarti di sini ya. Untuk X sama dengan 0, RA-nya 1. Untuk X sama dengan L, RA-nya 0. Kan gitu ya. Berarti kalau dia X sama dengan 1 kan sininya, saya ulangi. Untuk X sama dengan 0, di sini harus 1 kan. Kan gitu ya. Baru kemari. Kan gitu ya. Ini jadi 0 kan gitu ya. Jadi terbalik gambar saya ini ya. Terbalik ya. Coba dicoret di sini. Coret ini ganti ke GPRA yang di atas GPRB. Silakan. Silakan dibikin di sketsanya. Ya, terbalik. Terbalik lihat dari penjelasan ini. Saya melihat di sini. Ketika X sama dengan 0, RA 1. Nah, ketika X di sini, maka ininya harus 1 gitu kan. Kenapa ini terbalik? Karena buku referensi yang biasa, dia bergeraknya dari sini. Ya, itu maka saya keliru. Ini banyak referensi yang baca, ya. Mereka buat dari sini. Ya. Dia buatnya bergeraknya dari B ke A sejauh X gitu ya. Ini terbalik. Tolong dikoreksi ya. Sama-sama kita mengoreksinya ya. Sini juga saya tukar sekarang di sini. Semua nukar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita mau mencari garis pengaruh RA dan RB. Sekarang kita mau menghitung garis pengaruh gaya lintang. Ya. Gaya lintang kita ambil di potongan C. Ya, potongan C ya.
kita tinjau dua kemungkinan ya di bawah. Kita tinjau dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, P terletak antara A dan C. Jadi saya beban bergeraknya, dia bergerak dan berhenti antara A dan C. Ya. Atau P terletak di kiri titik C. Maka jarak-jaraknya adalah 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari C. Lebih kecil dari X, lebih kecil dari C. Ya. Maka DC sama dengan, nah, kalau gaya lintang kan tetap ya, ada gaya yang bekerja tegak lurus terhadap batang. Kan gitu kan. Jadi gaya yang tegak lurus itu kan hanya antara RA dan P. Ya, antara RA dan P. Ya, antara RA dan P. Nah, RA berapa? Ya, RA, maka kita kembali ke yang tadi. RA kan ini, ya, L kurang X per L. Ya, jadi RA, L kurang X per L kurang P. Ya, untuk X sama dengan 0, DC sama dengan 0. Untuk X sama dengan C, DC sama dengan C per L. Nah, ini dia. Untuk X bergerak sejauh A ke titik C, maka DC-nya adalah C per L kali P. Sedangkan yang kedua, saya ulangi. Jadi DC sama dengan negatif C per L kali P. Digunakan garis pengaruh RB. Yang digunakan garis pengaruh ini. Yang ini deh ya. Ini yang digunakan. Digunakan garis pengaruh RB. Dari A sampai C. Kemudian kondisi yang kedua, P terletak antara C dan B. C dan B. Kalau sini kita taruh P-nya, ya. C terletak antara C dan B, atau P di kanan titik C, maka jarak-jaraknya C lebih kecil dari X, lebih kecil dari L. Ya. Sehingga DC sama dengan RA, ya. DC sama dengan RA. RA-nya berapa? Kembali ke lihat di sini tadi. Nih. Ya. Oke. D sama RA. Oke, sehingga dapat untuk X sama dengan C, maka DC-nya adalah L kurang C per L. Kali 1 sebenarnya di sini ya. Ya, ini dia. Jadi ada beberapa preferensi, ini langsung membuat dia 1. Tapi referensi lain membuat dia P. Ya, P satu-satuan. Ya, sehingga L kurang C per L. Ya. Untuk X sama dengan L, DC-nya sama dengan 0. Ya. Jadi untuk X sama dengan L, DC-nya 0. Ya. Sedangkan untuk X sama dengan C, DC-nya ini. Nah, ini dia ini. Ya. Digunakan garis pengaruh RA dari C sampai B. Ya. Nah, sehingga kalau kita bikin sederhananya, ya, kalau kita mau buat penyederhanaan untuk gaya lintang, ya. Jadi gaya lintang itu selalu adalah superposisi antara garis pengaruh RA dan RB. Ya, jadi inilah garis pengaruh RA
di mana ini P adalah satu satuan, dan ini adalah garis pengaruh RB. Ini P satu satuan, di ujungnya 0, ini P satu satuan, ujungnya 0. Kemudian kita tinggal tarik garis ini. Ini dari titik C-nya ya. Ini tarik ke bawah. Oke. Nah, inilah garis pengaruh DC. Ya, inilah garis pengaruh DC. Jadi garis pengaruh DC itu selalu diperoleh antara superposisi antara garis pengaruh RA dan garis pengaruh RB. Ya. Garis pengaruh RA dan garis pengaruh RB. Kemudian kita mau cari DC, ini tinggal potong saja, track. Jadi kalau ini satu, maka ini juga satu. Ya, satu juga ini panjangnya kan. Nah, tetapi yang di atas lebih besar daripada yang bawah. Ini hitungannya, ya. Jadi dalam bentuk ada A, ada C, ada X, ini memang jadi rumit. Tapi kalau untuk dalam bentuk angka, dia sudah sangat sederhana. Sudah sangat sederhana. Tetapi konsepnya kita harus mulai dari sini. Ya. Oke, kita kasih contoh. Oh, tunggu dulu, satu lagi. Nah, sekarang kalau tadi garis pengaruh reaksi perletakan sudah RA dan RB, kemudian gaya lintang, ya, gaya lintang untuk ke daerah DC. Kemudian sekarang kita mau cari momen di titik C, MC, ya, garis pengaruh momen di titik C, ya. Selalu dimulai dari melukis garis pengaruh momen akibat P1 satuan. Selalu di situ. Ya. Dimulai dari P1 satuan. Nah, gimana caranya melukisnya? Ya. Kita kan mau mencari MC. Ya, MC. Kita mau mencari MC, berarti di sini. Ya. Cara menghitungnya adalah, saya ulangi, cara melukis diagram garis pengaruhnya ini adalah, ya, ini pakai lingkaran, pakai apa nama itu? Pakai jangka. Pakai jangka. Ya, ingat, pakai jangka. Kalau di tatap muka kelas itu biasanya saya suruh mahasiswa bawa jangka, gitu, ya. Tapi kalau di sini saya nggak bisa perintahkan Anda bawa jangka nggak bisa saya lihat, ya. Jadi dengarkan caranya gimana. Ini kan sekarang ada AC, ada CB atau AC, BC, ya. Nah sekarang panjang AC ini sejauh C, ya kan? C, ya kan? Jadi A ke C kita beri labelnya C. Maka sekarang buat sini apa namanya pusat jangka itu ada besinya itu kita letakkan di sini. Kemudian kan inilah L-nya, jari-jarinya, R-nya, ya. Jadi dengan jari-jari R sepanjang C, maka ini putarkanlah ya, putarkan buat jangkanya ya. Nah, kan gitu kan. Kemudian tariklah garis ini ke bawah. Nah, perpotongan ini ya, tarik garis ke titik B. Paham ya? Nah, berikutnya ini lagi sebagai pusat. Ini jari-jarinya. Jari-jarinya L kurang X.
Dari sini, nah, boleh lingkarkan gini. Nah, tarik garis ke bawah, bertemu satu titik, hubungkan ke ujung. Maka terdapatlah perpotongan di sini antara A dengan ujung ini dan B dengan ujung ini. Tarik garis. Nah, inilah panjang ordinat MC. Jelas ya? Nah, inilah cara membuat diagram garis pengaruh momen I titik C. Ya. Lalu besaran-besarannya ya tinggal berapa ini ya kita tinggal masukkan rumus saja. Ya. Menghitung ordinat MC. Tinjau dua kemungkinan. Satu, P berada di kiri C di sini ya. Di kanannya enggak saya gambarkan lagi. P berada di kiri titik C. Itu jarak-jarak 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Maka MC sama dengan RA kali C. Kan itu momen ya. RA kali C. Dikurang P kali C kurang X. Kan gitu ya statikanya. Saya ulang, MC sama dengan RA kali jaraknya C dikurang P kali jaraknya. Jaraknya ini adalah C kurang X. Ya. Jadi RA kali C dikurang P kali C kurang X. Disederhanakan dapatnya ini. Untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 berada di sini, maka MC sama dengan 0. Untuk X sama dengan C, maka MC-nya adalah L kurang C per L kali C. Ya. L kurang C per L ini kan RA tadi, lihat di depan. Jaraknya C. Ya. Kemudian P berada di kanan titik C. Dengan jarak C lebih kecil dari X lebih kecil dari L. MC sama dengan, nah sekarang P-nya di sini. Ya. MC sama dengan RA kali C. Kan sama saja. RA kali C. Sama dengan L kurang C per L kali C. Untuk X sama dengan MC sama dengan, ulangi. Untuk X sama dengan di sini, X-nya C, maka MC-nya sama dengan L kurang C per L kali C. Untuk X sama dengan 0, masukkan harganya MC sama dengan 0. Ya. Jadi sebenarnya 2 kali tinjauan untuk MC itu hanya untuk mengontrol. Kan tidak mungkin harga MC ada 2, ya kan? 1. Ya, tapi sudah betul enggak kita ini? Kita kontrol dengan ini dan hasilnya sama. Ya. Nah, jadi kalau nanti Anda bolak-balik, begitu nyari ini, lihat ke belakang, ini akan terjawab. Dan ini menjadi rumit karena dia dalam bentuk tidak dalam bentuk angka, ya. Biasanya juga kalau bikin persamaan dengan misalnya ini ada X, ada C, ada L, ini agak-agak seringkali membingungkan, ya. Jadi menggambar ini tadi sangat penting, ya. Menggambar ini sangat penting. Jadi kalau saya mau review ya, baik mencari reaksi perletakan, gaya lintang, momen, ya. Di sini kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak ada gaya normal? Ya tidak ada gaya yang bekerja searah, ya, nggak ada yang searah. Jadi kalau kita mau cari gaya normal, ya harus ada kayak portal dia, ya. Jadi untuk kondisi yang kita tinjau sekarang ini hanya ada reaksi perletakan, gaya lintang, dan momen. Jadi langkah pertama adalah melukis diagram garis pengaruh akibat P1-satuan. Ya. Itu yang pertama. Setelah kita dapat garis pengaruhnya,
maka kita mencari ordinatnya. Ya, cari ordinatnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ada angkanya. Nanti akan lebih mudah. Nah, nih. Ya. Jadi di sini sekarang kasusnya, contoh soalnya itu adalah kita diminta untuk menghitung harga ekstrim. Maksudnya harga ekstrim adalah harga yang paling maksimal. Ya. Harga maksimal reaksi tumpuan, gaya lintang di titik C, dan momen di titik C. Di DC dan MC. Ya. Ikuti langkah yang tadi. Ya, di sini kita sudah tidak lagi terlalu detail seperti langkah awal tadi, nanti mubazir. Jadi tadi saya katakan bahwa pertama selalu dimulai dari melukis diagram, melukis garis pengaruh RA dan garis pengaruh RB akibat P1 satuan. Ya, akibat P1 satuan. Jadi kita tidak mengulang lagi, kita langsung hasil. Ini kan garis pengaruh RA. Sudah dapat tadi ya. Ini garis pengaruh RB. Udah siap lah ini ya. Jadi ini garis pengaruh RA, ini garis pengaruh RB. Nah, persoalannya berikutnya adalah di mana kita letakkan beban berantai ini. Ini kita awali dari beban berantai P. P1 3 ton, P2 2 ton. Jarak antara P1 dan P2 adalah 2 meter. Ya, 2 meter. Setelah kita dapat melukis diagram garis pengaruh, maka kita jalankanlah beban ini. Tadi disebutkan bahwa yang memberi kemungkinan harga terbesar adalah di mana bukan yang memungkinkan kita mendapat hasil terbesar adalah terkait dengan bagaimana kita meletakkan beban P. Beban P yang memiliki bobot yang lebih besar di atas ordinat yang terpanjang. Lihat, di sini P1 berapa? 3. P2, 2. Berarti kan P1 lebih besar. Tempatkanlah P1 di bawah yang memberi peluang garis ordinat terbesar. Maka kita letakkanlah P1 di sini. Ya. Karena P1, Y1-nya sama dengan 1. Kemudian P2-nya Y2. Berapa Y2? Ya hitung. Berapa ini? Ya, berapa yang kita hitung? Nah, cara menghitungnya bisa dengan perbandingan seharga. Ya. Dengan cara perbandingan seharga. Kemudian untuk garis pengaruh RB, lukis lagi. Akibat P1 satuan, maka dapatlah inilah garis pengaruh RB. Kemudian letakkan P1, letakkan beban terbesar di ordinat terbesar. Maka kita letakkanlah P1 di sini dengan ordinatnya 1. Dan di sini adalah P2. 2 ton dengan ordinat 0,833. Ya. Jadi ini bisa bolak-balik ya. Ya, bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Kalau sekarang posisi ini kan dia bergerak ke sana, kan P1-nya di sini, memberi hasil yang terbesar. Tapi kalau untuk RB dia bergerak dari sini. Nah, balik.
ya, Y1. Nah, inilah yang memberi hasil terbesar. Kemudian untuk gaya lintang sama saja. Nah, di gaya lintang coba kita tidak mengulang lagi garis pengaruh gaya lintang. Kita tadi sudah dapat garis pengaruh gaya lintang di sini, ya. Ini, ya. Sudah kita dapat ini, ya. Nah, kita tidak mengulang penjelasan itu lagi. Nah, kita sudah dapat garis pengaruh gaya lintang. Nah, sekarang tinggal ceritanya peletakan beban. Peletakan beban. Nah, ini ada daerah positif, ada daerah negatif. Ya, daerah positif dan ada daerah negatif, ya. Nah, sekarang untuk DC max atau DC plus, posisi peletakan beban inilah yang memberi nilai terbesar. P1-nya di ordinat terbesar. Ya. Kemudian di daerah negatif juga demikian. P1-nya di ordinat terbesar. Ya. Jadi ini nanti DC max, ini DC min. Oke. Gaya lintang sama, saya ulangi, momen sama. Ya, momennya sama. Kita letakkan P1 di Y1, bukan sebaliknya. Karena ini ordinat terbesar, maka kita letakkanlah P yang terbesar di sini. Kan begitu, ya. Nah, sehingga ini kan tinggal hasilnya, ya. Reaksi perletakan tadi dapat, ya. Jadi Y1 dapat 1, Y2 dapat 0,83, maka RA max P1 kali Y1 ditambah P2 kali Y2 dapat ini. Reaksi perletakan di B sama P1 kali Y1 tambah P2 kali Y2 dapat ini. Ya. Gaya lintang. Gaya lintang dibagi dua tadi kan. Satu daerah positif, satu daerah negatif. Nah, DC max P1 Y1 tambah P2 Y2 dapat ini. DC min P1 Y1 tambah P2 Y2 dapat ini. Kemudian momen momen cuma satu. MC max P1 Y1 tambah P2 Y2 dapat ini. Oke? Nah, ada yang kurang jelas silakan diajukan pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Jadi saya ulang kembali, ya. Langkah pertama dari penyelesaian kasus garis pengaruh adalah kita lukis diagram garis pengaruh akibat P1 satuan. Akibat P1 satuan. Baik untuk garis pengaruh reaksi perletakan, gaya lintang maupun momen. Ya. Setelah dapat lukisan garis pengaruhnya, maka langkah berikutnya adalah meletakkan beban berantai ini ke sepanjang ini. Nah, cara meletakkannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka letakkanlah beban yang terbesar di atas ordinat yang terbesar. Ya, di atas ordinat yang terbesar. Kemudian
Kita hitunglah berapa panjang ordinatnya. Kita hitung, ya, panjang ordinatnya. Nah, setelah dapat, maka tinggal masukkan ke rumus, ya. S1 kali S1 sampai 2 kali 2, ya. S1 sampai 2 kali 2, ya. Ini baru 2 beban. Nanti bagaimana kalau dia 3, 4, ya. Nah, ini ceritanya lain lagi. Kan begitu ya. Kemudian konstruksinya, ini yang simple beam. Namanya pun simple beam yang paling sederhana. Bagaimana kita menghadapi kalau dia nanti ada konsolnya lagi. Ya, ada konsol. Ya. Bagaimana kalau konstruksi beban tak langsung atau konstruksi rangka? Nah, inilah pengantar untuk garis pengaruh. Ya. Yang sangat sederhana. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Jangan nanti saya kayak jualan obat klaim bikin. Ada yang kau bingung, Robert? Kau termasuk yang serius saya lihat, ya. Abdul Rahman Hakim, Anda juga serius. Ada yang masih kurang jelas? Dari yang hadir ini hanya 2 yang serius saya lihat, ya. Satu si Rahman Hakim, satu siapa sih namanya tadi? Tampu Bolon. Kalau nol lainnya sih keluar masuk saja ini. Lama-lama tumpah ini. Yang lain tidak ada aktif saya lihat. Wajah aja pun wajah bintang film kartun kan masukan itu semua. Kau gimana nih, Taufik Hidayat? Taufik Hidayat, ini gambarmu ini gambar lagi ngapain? Baik, hari ini kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Dan tidak ada tugas, mungkin minggu depan kita bikin tugasnya, ya. Baik, cukup sekian. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak.